Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan kalian. Minggu yang lalu Ibu menerangkan tentang permintaan. Sekarang minggu ini Ibu akan menerangkan tentang penawaran. Sebelum masuk ke dalam penawaran atau penjelasan tentang penawaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Bagi yang umat muslim, membaca doa sebelum belajar. Bagi yang umat non-muslim, membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga kalian sehat semua. Semoga kita dikasih keberkahan sama Allah. Mari kita masuk ke dalam pelajaran. Minggu yang lalu kita masuk ke dalam minggu kemarin ya, dan masuk ke dalam permintaan. Sekarang kita masuk ke dalam penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi ada waktu tertentunya, ada jangka waktu. Contohnya panen padi itu bisa 6 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi penawaran adalah satu, adanya suatu harga ya dari barang itu sendiri. Maksudnya bibitnya mungkin. Ini adalah bibitnya. Jadi udah dari bibitnya, dari awal bibitnya udah umpamanya naik dari bulan yang kemarin ke bulan 6 bulan ke berikutnya itu naik. Nah, itu adalah mempengaruhi sekali harga penawaran. Mungkin bisa naik maupun bisa turun. Kedua, adanya biaya memperoleh faktor produksi. Faktor-faktor produksinya banyak, dari alam. Contohnya alam, kalau lagi musim panas otomatis air itu akan kering, susah untuk air. Yang kedua, pupuknya persediaan pupuknya di koperasi atau di pemerintah masih ada enggak nih di KUD-nya. Yang ketiga, adanya teknologi produksi. Karena memakai teknologi produksi yang sekarang cukup lumayan mahal ya harganya, maka harganya pun akan mengikuti gitulah. Biasa ekspektasi seorang penjual itu menginginkan keuntungan yang besar. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali kebijakan pemerintah. Kenapa? Untuk keseimbangan pasar, harga pasar, biar seorang penjual itu tidak seenaknya memberikan harganya, atau untuk melindungi para petani, bisa juga melindungi para petani, atau bisa juga untuk mengontrol harga pasar di luar ya. Kebijakan pemerintah ini. Kita masuk ke dalam macam-macam penawaran. Macam-macam penawaran ada dua. Satu, penawaran individu adalah suatu penawaran yang berasal dari seorang penjual atau dari seorang pedagang, dari seorang tersebut. Kalau kita membeli, contohnya kalau kita membeli nih di pasar. Nah, kalau di pasar itu berbeda-beda harganya. Yang kedua, penawaran pasar. Ada pasar yang sepakat dengan harga, umpamanya contohnya harga telur. Antara si pedagang A sama B semuanya sama. Karena biasanya ini pasarnya itu pasar yang sesuai untuk satu jenis, biasanya penawaran pasar. Nah, maka itu semuanya harga pun disamakan ya. Penawaran pasar adalah suatu penawaran yang merupakan penjumlahan dari keseluruhan individu atau seseorang. Jadi mereka punya kesepakatan. Jadi dari pedagang si A, si B, si C itu sepakat kalau maunya harga beras sekarang yang Ramos itu harganya 58, semuanya 58. Itu kesepakatan. Oke, kita masuk ke dalam hukum penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan hukum penawaran? Hukum penawaran adalah
bahwa hubungan antara barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan positif, artinya jika harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga naik. Sedangkan jumlah turun maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Jadi harganya turun maka jumlahnya pun sedikit, tapi jika jumlahnya banyak maka harganya pun naik, ya. Contohnya kalau lagi panen raya ini kenapa bisa naik? Itu tergantung dari awalnya, dari padinya, dari bibitnya, dari pupuknya, dari ininya. Nah itu sangat mempengaruhi. Oke, kita masuk ke dalam elastisitas harga penawaran. Suatu tingkat atau derajat perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jadi jumlah yang ditawarkan itu ada jumlah yang ditawarkan kalau seorang perubahan jumlah. Jadi gini, yang jumlah barang yang ditawarkan itu banyak, maka perubahan harga pun pasti berubah. Faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas penawaran adalah ada dua. Adanya sifat perubahan biaya produksi. Jadi saat dia memproduksi itu bagaimana antara pupuknya, bibitnya, itu sangat mempengaruhi. Terusnya tersedianya jangka waktu analisis. Jadi bibit tersebut kekuatannya sampai berapa bulan. Saat waktu dia membeli bibit itu murah, otomatis 6 bulan berikutnya kalau dia udah habis, pasti bibitnya pun akan naik atau dia turun. Itu tergantung dari jangka waktu analisisnya, ya. Kalau bibit gabahnya lagi murah, otomatis padi pun murah. Tapi kalau bibit gabah lagi mahal, maka padi pun akan mahal atau beras pun akan mahal nanti di pasaran, seperti itu. Yang C, harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga adalah adanya kemampuan suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Jadi yang dinyatakan oleh uang harga itu. Di sini pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi antara permintaan dengan penawaran, nah itu kesepakatan itu akan terjadinya harga keseimbangan. Yang kedua, terbentuknya harga keseimbangan adalah adanya harga permintaan dan penawaran merupakan 3 variabel. Kenapa dikatakan 3 variabel? 3 variabel ekonomi, harga, permintaan, dan penawaran. Itu adalah variabel harga keseimbangan, variabel ekonomi. Oke, semoga kalian mengerti. Ketiga, harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat terjadinya transaksi. Nah, ada penjual, ada pembeli. Nah, itulah terjadinya di harga pasar. Terjadinya transaksi itu di situ disebut dengan harga pasar, ya. Ada penjual, ada pembeli. Bu, kalau maunya di warung gimana? Apakah itu harga pasar? Ya bisa, karena ada penjual dan ada pembeli. Karena terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Nah, itu disebut dengan harga pasar. Oke, yang keempat, menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang secara sistematis. Keseimbangan pasar dapat dicari dengan menyamakan fungsi penawaran dan fungsi penawaran dan fungsi permintaan atau jumlah barang yang diminta. Jadi keseimbangan harga dengan jumlah barang itu secara sistematis, ya. Oke, kita masuk ke dalam soal-soal. Di sini ada 5, ya. Maaf, ini buku tulisan 6. Kalian bisa dibuat di buku. Nanti difotokan hasilnya, dimasukkan ke dalam dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.